Secara definisi, memang kalau TBC ini suatu penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Nah, bakterinya itu namanya Mycobacterium tuberculosis. Nah, si TBC ini, dia menyerangnya ada dua nih. Dia serangannya ada yang TB parunya aja, di bagian parunya aja. Ada juga di ekstra paru. Ekstra paru itu organ lain selain paru-paru. Seperti misalkan di selaput otak, bisa jarak getah bening kita yang kalau misalkan lagi sakit, ada benjolan di leher gitu. Itu juga bisa. Di tulang-tulang kita juga bisa. Bahkan sampai di usus-usus juga bisa terinfeksi oleh Mycobacterium tuberculosis ini. Jadi nggak cuma di paru. Apakah dia menjadi infeksi tuberkulosis aja atau dia menjadi penyakit tuberkulosis aktif? Kalau dia infeksi saja, berarti bakterinya tuh ada di dalam tubuh, diem tapi dia ibarat kata tidur lah gitu. Nanti ketika imunitas si B ini lagi menurun, baru bakteri itu bilang, wah mungkin inilah saatnya kita aktif gitu. Jadi dia muncul. Kalau dia udah seperti itu, akan berubah lah jadi ke penyakit paru, penyakit TBC aktif. Bedanya kalau infeksi itu nggak ada gejala yang timbul, dia tidak menular. Kemudian ketika dilakukan pemeriksaan penunjang nih, seperti misalkan ronsen atau pemeriksaan dahak, dia akan hasilnya negatif. Lebih seringnya sih, tapi kalau udah penyakit paru atau TBC yang aktif, dia gejalanya muncul. Terus resiko penularannya tinggi. Pemeriksaan penunjangnya juga semua hasilnya ke arah TBC. Orang-orang yang penderita tuberkulosis yang berhasil pengobatannya, itu selalu di baliknya ada keluarga yang mendukung. Jadi kalau memang misalkan keluarganya sudah tidak mendukung dengan cara menjauhinya, mengucilkannya atau menyampingkannya lah, jadi peluang di pasien tersebut untuk sembuh itu kecil sekali gitu. Karena dia aja sudah berjuang gitu dengan untuk pengobatan TB yang tidak sebentar gitu, nggak cuma sehari 2 hari. Halo Sobat Salam, selamat datang kembali di Salam Talk, obrolan sehat paling dekat dengan Anda with me, Nia Yuniati as your host. Sobat Salam, tahu nggak sih, negara kita nih di Indonesia merupakan negara yang menempati peringkat kedua. Bangga nggak? Bangga ya peringkatnya. Tapi ternyata Sobat Salam, di balik peringkat ini ada kasus yang menghantui, yaitu kasus TBC terbesar di dunia. Dan Indonesia menempati peringkat kedua. Lalu harus seperti apa sih kita menghindari, dan juga kalau misalnya sudah terjangkit harus seperti apa prosesi penyembuhannya. Dan di podcast kali ini saya sudah ditemani bersama dengan our dearest doctor dari Salam Klinik, ada Dr. Rifki. Halo dokter, how are you? Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah dokter nih, speaking about the TB ya, katanya tentang tuberkulosis ini sendiri. Bener nggak sih dok, kalau misalnya kita di Indonesia ini menempati peringkat kedua sedunia dok? Sedunia, bener banget kak. Sekarang kita naik nih, tadi kan peringkat ketiga itu mulai per tahun 2025 ini, dia udah naik lagi nih jadi peringkat kedua. Mungkin kisaran di 1 juta kasus per tahun lah. 1 juta kasus per tahun? Sampai per tahun gitu. Dari Sabang sampai Merauke? Iya benar, satu Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Oke, cukup mengkhawatirkan berarti ya Sobat Salam ya ternyata. Nah kalau boleh tahu dok, kenapa sih hal itu bisa terjadi dok di sekitar kita di wilayah Indonesia? Oke, jadi kalau kenapanya itu sebenarnya banyak faktornya, tapi secara garis besar kalau penyakit TBC atau tuberkulosis ini memang penyebarannya itu sangat gampang karena melalui udara dan droplet gitu ya. Jadi ketika ada orang yang terinfeksi atau terpapar bakteri tuberkulosis, maka secara tidak langsung saat dia batuk atau bersin, itu tanpa menggunakan masker atau ditutup bagian wajahnya, itu secara tidak langsung dia akan mengeluarkan partikel-partikel kecil nih gitu. Nah, isi partikelnya ini mengandung bakterinya itu, dan jumlahnya itu nggak sedikit, nggak kayak cuma 1, 10, ratusan, bahkan sampai ribuan. Ada penelitian yang mengatakan bahwa kurang lebih dalam sekali bersin nih atau sekali batuk pada pasien yang TBC ini, dia mengeluarkan sekitar 3.000 sampai 4.000 partikel yang berisi virus itu. Bakteri tersebut. Bakteri. Gitu. Wah, luar biasa ya. Ternyata satu kali bersin ya, Dok. Sedangkan kita satu kali bersinnya bisa 2-3 kali. Benar sekali. Wacih gitu. Ada bayangkan berapa ribu ya. Wah, gitu. Coba kalau itu adalah uang saya ya, dalam bentuk dolar ya. Tapi itu sayangnya adalah di partikel bakteri TBC ya ternyata. Oke dok, nah kalau begitu sebenarnya dok,
TBC itu sendiri tuh apa, Dok? Dan Oke. apakah kalau Hmm. sejauh yang saya tahu kan Hmm. dia cuma nyerang di Hmm. paru aja Hmm. gitu. Nah, bener Benar-benar. nggak sih cuma di paru aja atau Hmm. ada hal lain nih, Dok? Oke, jadi kalau TBC itu kepanjangan kan dari tuberkulosis nih. Mm-mm. Nah, secara definisi memang kalau TBC ini suatu penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Nah, Oke. bakterinya itu namanya Mycobacterium tuberculosis. Hmm. Nah, si TBC ini, bakteri TB ini, dia menyerangnya bukan ada dua nih. Dia serangannya ada yang TB parunya aja, di bagian parunya aja, ada juga di ekstra paru. Ekstra paru itu organ lain selain paru-paru, seperti misalkan di selaput otak bisa, kelenjar getah bening kita yang kalau misalkan lagi sakit, ada benjolan di leher gitu, itu juga bisa. Di tulang-tulang kita juga bisa, bahkan sampai di usus-usus juga bisa gitu. Terinfeksi oleh Mycobacterium tuberculosis ini, jadi nggak cuma di paru gitu. Oke, tapi kalau misalnya kita ngomongin yang paling sering kenanya nih, Dok, di bagian mana tuh kalau untuk TB sendiri? Kalau dari yang paling sering memang di bagian paru. Kenapa? Karena kan memang penyebarannya itu tuberkulosis ini lebih banyak melalui udara dan droplet. Jadi secara tidak langsung ketika kita bernafas yang isinya kita tidak tahu nih partikel-partikelnya apa aja yang masuk ke dalam paru-paru, bisa jadi ada bakterinya tersebut. Jadi organ pertama yang paling sering terkena adalah di paru-paru. Gitu. Oh, oke. Karena tadi ya maksudnya mungkin penyebarannya via udara Iya, benar sehingga banget, mungkin paru-paru yang menjadi salah satu paling cepat Iya, terkenanya. benar sekali. Kalau misalnya di bagian yang lain, Dok, nah itu kenapa jadi jarang dan bedanya ketika dia menjangkit ke paru-paru, nah kalau misalnya ke yang bagian lain tuh dari mana tuh, Dok? Kalau sepengalaman saya, memang kalau misalkan dari yang bagian lain itu rata-rata memang penyebarannya itu awalnya tuh paru dulu pasti. Oh, sama ya dari paru dulu, kemudian bisa jadi karena gini, kalau tubuh kita ini kan isinya pembuluh darahnya banyak ya. Jadi ketika ada virus atau bakteri itu gampang sekali menyebarnya kemana-mana gitu. Dan di beberapa bakteri itu memang ada spesifik tempatnya aja nih gitu. Dan kebetulan Mycobacterium tuberculosis ini atau penyebab TBC ini dia nggak cuma menghinggapnya di paru aja nih gitu. Tapi yang paling sering sih memang di bagian usus, kadang atau lebih parah lagi sampai ke selaput otak sih itu sih. Jadi kenapa dia nggak hanya di paru aja, bisa jadi karena memang pasien tersebut pengobatannya tidak selesai, atau memang ibaratnya bakterinya itu jalan-jalan lah ya gitu ke tempat-tempat lain gitu yang kebetulan di bagian situ imunitasnya lagi kurang gitu. Jadi terserangnya di bagian situ. Ternyata bakteri juga bisa healing nih ya. Benar sekali. Di area-area yang tadi imunnya melemah ya. Benar sekali. Oke, kalau misalnya kayak gitu nih, Dok, karena tadi bakteri bisa berjalan-jalan, nah dan juga mungkin kan ini berkaitan sama tadi kekuatan imun. Nah, kalau misalnya bicara kekuatan imun, berarti bicara kekuatan usia dong. Manusia kan semakin tua semakin menurun ya katanya gitu. Nah, tapi sebenarnya siapa sih yang paling apa kita sebutnya ya, paling memungkinkan dan paling sering terjangkit sih, Dok, untuk penyakit TB ini sendiri? Oke, yang paling sering di usia berapa? Memang kalau berdasarkan data ya, jadi ada kebagi 3 nih maksudnya. Ada yang usianya di bawah 5 tahun, anak-anak itu di bawah 5 tahun lebih cenderung gampang terkena. Yang kedua, lebih kecil lagi, usianya di bawah 2 tahun itu lebih gampang lagi terkena. Atau mungkin di usia lansia lebih dari 60 tahun. Nah, bagaimana yang di range 5 tahun ke atas sampai dengan 59 atau sebelum 60? Itu bukan menutup kemungkinan nggak bisa terkena tuh enggak, tapi dia risikonya lebih sedikit lah dibanding lebih sedikit di bawah tinggi sedikit, tapi bukan berarti nggak ada resiko sama sekali. Cuma lebih cenderungnya di usia-usia lansia sama anak-anak 5 tahun sampai 2 tahun ke bawah. Berarti kalau misalnya tadi bisa siapa saja terkena, berarti kan maksudnya dari anak kecil, kemudian juga lansia bisa terkena juga gitu. Nah, ada nggak sih, Dok, jenis-jenisnya sebenarnya gitu ya, baik itu untuk anak-anak ataupun untuk lansia dari bentuk TB-nya sendiri gitu. Misalnya kayak misalnya nih ada kita tuh punya keluarga nih punya TB gitu, tapi sebenarnya anak-anak turunannya tuh nggak kena gitu. Nah, itu tuh ada jenisnya atau gimana tuh, Dok? Tuberkulosis ini nggak ada jenisnya sih maksudnya, tapi lebih ke organ aja yang diserangnya. Jadi ketika memang keluhannya itu di paru, berarti dia akan timbul gejala-gejala yang di parunya. Tapi ketika dia ada keluhan atau menyerangnya di bagian tertentu seperti selaput otak itu, dia akan timbul keluhannya sendiri nih.
Jadi I tergantung tempatnya di see. mananya gitu, Oke, oke, oke. bersemayamnya lah ibarat Oh, kata oke. gitu, Oke. bersemayamnya si bakterinya. Berarti bukan Mhm. jadi sekarang jenisnya cuma satu ya, Iya, Dok, cuma satu ya? dong Oke, tuh tapi bakteri. yang lebih diperhatikan itu adalah sebenarnya di Mhm. mana bakteri ini Iya, menyerang dan benar terjadi sekali. Iya, infeksinya itu benar sendiri sekali. gitu Heeh, ya. heeh. Nah, speaking about infeksi nih, Dok. Mhm, Nah, ada nggak sih, Dok, infeksinya tuh yang sebenarnya mhm. tuh oke, infeksi di selaput di selaput paru, di selaput otak Heeh, misalnya atau misalnya di paru gitu. mhm, Nah, si infeksinya tuh ada nggak sih, Dok, yang kayak memang bakterinya tuh tadi karena imun kita lagi kuat, mhm, jadi cuman jalan-jalan diem tapi dia tidak bereaksi. mhm, Nah, sedangkan kalau misalnya memang imun kitanya lagi nggak kuat tadi kan mhm, langsung bereaksi. Nah, mhm. itu tuh ada namanya atau ya udah aja gitu, Dok, yang harus Oke. di ini? Heeh, heeh. Jadi emang ada istilahnya ya kalau Mhm, misalkan khususnya di mhm, tuberkulosis ini ya. Jadi ada yang infeksi tuberkulosis, ada yang tuberkulosis aktif gitu, mhm, penyakit tuberkulosis aktif. mmm, Bedanya ya kalau misalkan dia hanya infeksi, mhm, dia ibarat kata dia terpapar nih, oke, ibarat kata ada si A sama si B nih. mhm, Si A lagi pengobatan lah ya atau mhm, lagi terserang gitu, mhm, penyakit tuberkulosis ini, mhm, kemudian dia tidak sengaja gitu batuk, kemudian datanglah si B nih. mhm, Nah, secara tidak tahu nih si B kan nggak tahu menau nih mhm, bahwa si A ini ternyata habis batuk loh, mhm, terus keluar partikel-partikel tersebut mhm, nggak sengaja dihirup, akhirnya mmm, masuk dong gitu kan. Nah, pilihannya cuma 2 nih untuk si B ini. Apakah dia menjadi infeksi tuberkulosis aja atau dia menjadi penyakit tuberkulosis aktif? Kalau oke, dia infeksi saja, berarti bakterinya tuh ada di dalam tubuh, diem tapi dia ibarat kata, tidurlah gitu. mhm, Nanti ketika imunitas si B ini lagi menurun, baru oke. bakteri itu bilang, "Wah mungkin inilah saatnya kita aktif," Beraksi gitu, gitu heeh. ya, Jadi yuk dia gitu. muncul. Nah, kalau dia udah seperti itu, akan berubahlah jadi ke penyakit paru, penyakit TBC Oh, aktif gitu. Jadi oke. bedanya kalau infeksi itu nggak ada, apa namanya, gejala yang timbul, dia tidak menular, kemudian ketika dilakukan pemeriksaan penunjang nih, Mhm, seperti misalkan ronsen ya, atau pemeriksaan dahak, dia akan hasilnya negatif. Lebih mmm, seringnya sih, tapi kalau udah penyakit paru atau TBC yang aktif, dia gejalanya muncul, oke, terus resiko penularannya tinggi, oke, pemeriksaan penunjangnya juga semua hasilnya ke arah oke. TBC paru, gitu. Oke, Mhm, berarti tadi ya, dari beberapa mhm, yang disebutkan dokter sebenarnya tiap infeksi mhm, ataupun penyakit yang aktif tuh iya, kelihatan ya sebenarnya kelihatan gitu. Berarti banget. bisa tanpa gejala, bisa ada gejala Iya, ya, benar Dok, ya. sekali. Nah, kalau gitu tadi berarti Mhm, saya kayaknya ada salah sebut deh Sobat Salam nih. Jadi penasaran juga. Kalau misalnya tidak heeh, ada gejala heeh, dan ada gejalanya mhm, nih, Dok, gimana tuh cara ngebedainnya kalau kita kena TB atau tidak kena TB gitu? Nah, tadi oke, saya nyebut juga mhm, bahwa kayaknya ada keturunan nggak tuh, faktor mhm, mhm, keturunan oke. gitu. Bener nggak Oke, tuh, Dok? tuberkulosis sendiri atau TBC ini memang tidak ada faktor keturunan yang mempengaruhi. Jadi Hmm, dia tidak bersifat turunan kalau oke. penyakit TBC itu karena memang dia sifatnya penyebarannya hanya melalui udara dan droplet. Terus kemudian yang kedua, kalau memang misalkan kita curiga nih ke arah tuberkulosis apa Ya. enggak sih Mhm, gitu. mhm, Apakah memang ini infeksi biasa aja mhm, gitu. Dia ada gejala-gejalanya sendiri. Khas banget lah kalau pada tuberkulosis itu mhm. sendiri. Itu yang paling sering ditemukan ya, itu ada batuk. Dia batuk lebih dari 2 minggu. Batuknya itu bisa kering, bisa berdahak. Oke. Dahaknya bisa warna hijau, bisa warna kekuningan, atau bahkan putih bisa juga, atau bahkan sampai ada bercak darah juga bisa. Mmm, Itu batuk. Kemudian yang kedua, demam. Demamnya itu dia rata-rata kalau misalkan di TBC itu dia di angka 38 ke atas. 38 paling mentok 40. Tapi oke, nggak menutup kemungkinan 40 ke atas juga ada ya. Cuma rata-rata memang seringnya di 38 sampai 40 oke. gitu. Kemudian untuk waktunya memang nggak ada spesifiknya. Kadang bisa naik di pagi hari, kadang di sore hari, malam Mmm, hari gitu. Apa namanya, gejala yang kedua itu demam. Terus yang ketiga, ini keringat di malam hari nih. oke. Nah, sebenarnya ini agak rancu memang kan, kadang karena panas nih cuacanya gitu kan, Betul, atau nggak pakai AC gitu. betul. Itu memang sebenarnya juga membuat rancu, tapi Mmm, kita nggak bisa memungkiri bahwa gejala dari, tuberkulosis ini yaitu tiba-tiba keringatan di malam hari, oke. tahu-tahu pas bangun basah aja Basah. ini ya, bajunya Oh, I atau, see. kasurnya Oke. atau sekitarnya lah Mhm, jadi mhm, basah mhm. gitu. Itu juga bisa jadi tanda yang Tanda, ketiga. oke. Lalu yang keempat bisa jadi ada penurunan berat badan yang secara drastis. Oke. Tapi dengan catatan bukan lagi, Diet ya, diet gitu ya, bukan lagi program lah diare ya atau gitu, bukan lagi diare gitu ya, oke, tapi oke. memang dia tiba-tiba dia makan Mhm, biasa, mhm. makan, minum semuanya konsumsi normal Iya. biasa, tapi kok berat badannya makin turun karena memang
berat badan normal itu kan turunnya seminggu itu targetnya memang 500 sampai 1 kilo, 500 gram sampai 1 kilo. Paling maksimal itu di 2 kilo. Tapi nggak menutup kemungkinan juga ketika pasien yang menderita tuberkulosis secara gejala dia dalam waktu seminggu kok bisa turun sampai 5 sampai 10 kilo ya. Ada dong beberapa pasien juga kayak gitu. Tiba-tiba memang dia nggak ingat pastinya, cuma dia ingat dari berapanya ke berapanya. Pasti kita akan selalu tanya, dari kapan nih, misalkan terakhir timbangnya kapan, sampai timbang lagi kapan, itu dalam waktu berapa lama gitu. Kadang ada yang beberapa pasien seminggu aja udah turun 5 kilo, bahkan 10 kilo juga ada sih beberapa pasien. Nah, gejala-gejalanya sih itu sih kurang lebih ya, yang paling sering ditemukan. Tapi nggak menutup kemungkinan cuma salah satunya aja atau salah duanya aja, nggak usah semua-muanya juga nggak menutup kemungkinan seperti itu. Gitu. Bisa menjadi penyebab ya sebenarnya, udah mulai ada tanda-tanda kita TB gitu ya. Tapi perlu tetap harus dicurigai sih. Tetap aware lah gitu. Intinya kalau misalkan kita udah merasa batuknya kok nggak sembuh-sembuh ya, batuk 2 minggu ini nggak ada episode sembuhnya. Jadi selama 14 hari kurang lebih minimal itu harus batuk terus nih. Nggak ada yang episode misalkan di hari ke-7 nggak batuk, ntar timbul lagi di hari ke-9 misalkan. Nggak kayak gitu kalau penyakit tuberkulosis ini. Jadi dari hari 1 sampai hari ke-14 dia akan selalu batuk terus. Mau dia batuk ya kering bisa, mau dia berdahak bisa, atau bahkan sampai bercak darah juga bisa. I see, Itu yang bergejala gitu. Nah kalau misalnya nggak bergejala tadi, ya itu harus lebih aware lagi berarti dok ya. Kalau misalnya nggak bergejala nih dok, tanda apa yang paling mungkin meskipun tidak bergejala, tapi kita tahu nih, kita harus cek aja deh gitu. Nah, apakah dari lingkungan ataukah dari apa tuh dok? Kapan kita harus cek ya? Misalkan kalau misalkan nggak ada gejala nih, tapi kita takut lah gitu ya. Kita TB apa enggak sih gitu, TBC atau enggak ya? Jadi yang pertama, kalau memang sering kontak erat dengan pasien penderita tuberkulosis, baik itu yang sedang pengobatan atau baik itu yang baru didiagnosis gitu, atau bahkan baik itu yang udah sampai ke tahap yang parah gitu. Jadi intinya seseorang yang ada kontak aktif, mau dia keluarga, mau dia saudara, mau dia teman, mau dia siapapun, sering kontak nih sama kita gitu. Nah itu perlu dicurigai, walaupun bisa jadi yang kontak ini nggak nimbul gejala, tapi tetap harus dicurigai. Caranya ya kita konsultasi nih ke dokter yang fasilitas kesehatan terdekat. Biasanya memang kalau program sekarang ya, kalau untuk para penderita tuberkulosis TBC paru ini, memang ada programnya untuk pencegahan, diberikan TPT untuk pencegahan tuberkulosis. Siapa aja yang diberikan itu bisa jadi orang yang terdekat, pertama orang terdekat dulu lah di keluarga gitu. Jadi misalkan si A ini dalam satu rumah tinggal kurang lebih mungkin sekitar 5 sampai 10 orang misalkan. Nah, berarti kecuali dari si A ini, sekitarnya dalam satu rumah ini harus mendapatkan TPT ini gitu. Pengobatan TPT ini gitu, buat mencegah supaya tidak tertular gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan, selalu pasti ditanya sama dokternya, ada yang lain nggak gitu yang sering kontak langsung gitu, saudara-saudara kah, teman kah, atau pasangan kah, itu pasti selalu ditanya. Nanti misalkan ada, pasti dokter akan selalu menyarankan untuk pemberian TPT ini supaya paling nggak kita mencegah lah biar tidak merembet kemana-mana gitu. Paling nggak kalau memang dalam satu keluarga ada satu orang, kita fokus aja di pengobatan si satu orang ini. Gitu. Jadi satu orangnya yang sudah terkontak misalnya ya, sudah terdiagnosis gitu, maka bisa nih Sobat Salam nanti bisa dicek mungkin di sekeluarga gitu ya, sekelilingnya Sobat Salam di barangkali ada ya gitu. Karena tadi kalau misalnya TB ini ada yang tidak terdeteksi gejalanya, ada yang tidak terdeteksi oleh diri kita sendiri gitu ya, maka kan itu lebih berbahaya gitu ya untuk kitanya sendiri. Nah berarti kalau misalnya kayak gitu, penularan tadi yang dokter bilang kan salah satunya tuh dari udara ya dok ya gitu. Nah tapi kalau misalnya via jabat tangan dok, benar nggak itu bisa menular juga atau enggak tuh dok? Sebenarnya kalau secara teori memang tidak ya, tidak ada sangkut pautnya dengan jabat tangan atau memakai barang-barangan dengan penderita gitu. Karena memang secara teori penyebarannya hanya melalui udara dan droplet kan. Tapi kadangkala ya di beberapa pasien gitu memang ditemukannya bukan dari udara aja. Jadi mungkin dia pakai barang yang barengan sama
penderitanya. Tapi kita nggak bisa langsung menjudge, oh karena kita pakai barengan jadi tertular juga. nih gitu. Padahal dia nggak tahu nih sebenarnya lebih banyak kontaknya gitu Iya, loh. benar, Lebih benar. banyak ngobrol barengnya atau lebih Oke. banyak curhatnya gitu dibanding dia megang barang alatnya atau Betul, barangnya betul. tersebut gitu. Jadi I see. intinya adalah utamanya memang melalui udara Udara sama tadi. droplet tadi Oke. gitu. Nah, berarti kalau misalnya kayak gitu nih dok nih, ini jadi apa ya, sedikit melebar tentang Iya, keluarga, dia oke. jadi curhat nih. Berarti kalau misalnya kita punya di keluarga penderita TBC gitu ya, haruskah keluarga itu menjauhinya? Wih, Oke. agak sedikit ekstremis ya gitu. Karena Oke, kan oke. kalau misalnya tadi kita nggak boleh banyak kontak, kita juga nggak boleh banyak ngobrol gitu ya, karena tadi penyebarannya dari droplets dan lain sebagainya gitu. Nah, gimana dong kita secara keluarga gitu harus menjaga para penderita ini sendiri Iya, oke. gitu. Sebenarnya justru utamanya ya kalau misalkan ada seseorang menderita tuberkulosis, justru keluarga itu jangan menjauhinya. Jangan menganggap bahwa ini disendirin dulu deh gitu, Iya, diisolasi dulu, karantina ya. dikarantina dulu. Sebenarnya nggak harus seperti itu, tetapi pencegahannya itu hanya untuk menghindari kontak secara langsung gitu. Jadi pada dasarnya yang saya temukan di lapangan ya, orang-orang yang penderita tuberkulosis yang berhasil pengobatannya itu selalu di baliknya ada keluarga yang mendukung gitu. Jadi kalau memang misalkan keluarganya sudah tidak mendukung dengan cara menjauhinya, mendiskreditkannya atau mengucilkannya atau mengenyampingkannya lah. Jadi peluang di pasien tersebut untuk sembuh itu kecil sekali gitu. Karena dia aja sudah berjuang gitu dengan untuk pengobatan TB yang tidak sebentar gitu, nggak cuma sehari 2 hari, sebulan, 2 Berapa lama bulan. sih dok? Paling nggak seminimal-minimalnya itu 6 bulan. Tapi nggak menutup kemungkinan beberapa pasien yang saya pernah ketemu juga udah bisa sampai 9 bulan, bahkan 1 tahun lebih juga ada. Gitu. Jadi tergantung kondisinya masing-masing gitu. Jadi kan nggak sebentar gitu kan untuk pengobatannya. Jadi peran keluarga tuh penting sekali gitu. Penting banget ya. Berarti gimana dong dok kalau misalnya kayak gitu caranya? Apakah cukup dengan menggunakan masker ketika kita ngobrol gitu? Atau misalnya kan kalau kita di keluarga kan suka punya kamar masing-masing gitu ya. Gitu. Nah, apakah cukup dengan ya sudah kamu di kamarmu dengan alat-alatmu gitu. Ya ngobrol kita via telepon aja atau video call mungkin ya kalau zaman sekarang. Tapi nggak kebayang kalau zaman dulu ya gitu. Sebelum ada telepon dan lain sebagainya. Nah, apakah harus seperti itu, se-ekstrim itu mungkin, atau memang sebenarnya tadi cukup dengan ya udah pakai masker aja gitu. Jadi boleh nih nanti tinggal ngobrol-ngobrol aja gitu. Oke. Kalau saya selalu menyarankan ke pasien yang menderita gitu ya, atau dia dalam satu rumah itu tinggal banyak orang lah. Itu tahap yang pertama sekali adalah menyarankan atau meminta gitu ya keluarga lainnya untuk mendapatkan yang tadi TPT. Karena TPT itu menjadi barrier kita, barrier keluarga lainnya. Supaya paling enggak kalau amit-amitnya memang terkena infeksi TBC ini, gejala yang muncul itu nggak terlalu parah gitu. Tapi bukan berarti kita dapat TPT artinya kita kebal 100%, enggak. Tapi setidaknya kita mengurangi resiko gejala yang timbul gitu. Terus kedua, setelah mendapatkan TPT, bagaimana caranya kita komunikasi gitu dengan pasien tersebut atau keluarga tersebut gitu ya. Paling enggak kalau sekarang sih ya masih bisa, kalau memang misalkan tidak harus berbicara secara langsung, mungkin bisa jadi lewat telepon boleh gitu ya. Atau kalau zaman dulu pakai ini, yang pakai kaleng dan ada benangnya itu. Tapi sekarang telepon aja juga cukup. Aja lah ya, terus gitu. ngechat juga boleh atau teriak lah ya. Kadang kan bisa ya. Agak screaming banget ya dok. Ibu, aku mau makan gitu ya. Atau memang kalau memang harus sekali bertatap muka, ya paling enggak menggunakan masker medis sesuai dengan standarnya gitu. Baik yang penderita ataupun yang lawan bicaranya yang sehat-sehatnya aja. Keluarga atau orang-orang yang support systemnya gitu yang ada di situ. Nah tadi kalau misalnya tadi kan dok kayak ya udah teriak aja gitu ya. Berarti kan kita indikasikan, maksudnya kita gambarkan bahwa ini merupakan kondisi mungkin orang yang tidak terlalu mampu gitu ya, belum nggak punya handphone, nggak punya gadget dan lain sebagainya. Nah mitos atau fakta sih dok sebenarnya kalau misalnya TB ini tuh juga paling banyak menyerang orang-orang yang di kalangan tadi bawah gitu.
Karena kan tadi kalau misalnya dokter ya udah teriak aja gitu. Nah, ini saya jadi kepikiran juga di pertanyaan lain, mitos faktanya nih gitu. Sebenarnya mitos sih gitu. Mm-mm. Jadi penyakit tuberkulosis itu tidak mengenal usia, tidak mengenal gender, tidak mengenal kalangan, Oke. tidak mengenal jabatan, Oke. tidak mengenal apapun. Oke. Jadi selama memang orang tersebut imunitas lagi turun, Yep. kebetulan terus Yep. kemudian sering kontak langsung, kemudian terkena paparannya nih, dropletnya, bisa udaranya atau percikan-percikannya, jadi dia akan terinfeksi gitu. Oke. Jadi nggak mengenal mau dia kalangan maaf ya rendah ya atau menengah atau ke atas, dia mau laki, mau perempuan, mau usia bahkan dari baru lahir pun sampai ke ibaratnya 80-90 tahun pun nggak ada mengenal gitu ya. Semua diterabas. Semuanya diterabas aja Iya, ya. bener. Tapi kalau misalnya tadi mungkin untuk kalau kita berbicara zaman masa lalu kali ya, kalau misalnya handphone tertinggal di luar rumah gitu ya udah teriak aja gitu. Iya, udah teriak aja lah ya. Oke, nah jadi Sobat Salam ternyata tadi ya penyakit TB ini tidak melihat kalangan siapa, gender apa gitu, usia apa. Jadi harus tetap berhati-hati gitu. Nah, hati-hati ini berarti berhubungan dengan durasi nih, Dok. Kalau tadi kan dokter bilang kalau misalnya batuk nih udah 2 minggu terus-terusan gitu ya. Nah, terus juga ada gejala-gejala yang timbul, itu kan udah pasti curigai, kita harus sesegera mungkin ke dokter nih gitu. Tapi kalau misalnya nih Dok, batuknya sebenarnya cuma batuk biasa aja nih. 2 minggu kan kadang batuk tidak sembuh-sembuh ya. Apalagi kalau misalnya udah kena COVID kemarin tuh. Saya aja sempat kena COVID nih kebetulan nih Dok. Dan saya sampai sebulan Dok tidak sembuh-sembuh gitu ya batuknya. Dan itu sudah kayak pakai obat apa, ini dan lain sebagainya gitu. Obat yang dikasih dari profesional, tim profesional dan dokter dan lain sebagainya untuk yang COVID dan lain-lain. Cuman emang agak lama. Nah, ngebedainnya nih Dok. Ngebedain kalau misalnya itu tuh batuk TB sama non TB. Nah, gimana tuh? Oke. Kalau dari segi cara batuknya nggak ada bedanya tentu ya. Maksudnya aja gitu kan. Oke. Jadi bedainnya itu cuma dari pemeriksaan penunjang lainnya. Jadi ada pemeriksaannya sendiri. Kalau misalkan untuk TBC sendiri itu ada dulu itu jadi ada perbaruan. Kalau zaman dulu, bukan zaman dulu sih, sampai sekarang pun ada, tapi kalau fasilitas kesehatannya tidak memadai. Kalau idealnya memang TCM atau tes cepat molekuler. Kemudian kalau memang misalkan fasilitas kesehatan itu tidak ada TCM, bagaimana? Bisa dilakukan pemeriksaan namanya BTA, basil tahan asam. Dua-duanya itu sama-sama pemeriksaan dahak, sputum dahak. Jadi bedanya yang satu dengan mikroskopis, yang satunya enggak. Memang idealnya menggunakan TCM itu, karena TCM itu selain dia melihat si bakterinya memang Mycobacterium tuberculosis, dia juga bisa melihat ada resisten nggak terhadap obat-obatan si pasien tersebut gitu. Kemudian jadi ada perbedaan algoritma gitu untuk mendiagnosis, untuk kita tahu bahwa ini benar nggak sih batuknya TB atau bukan gitu, TBC atau bukan. Memang kalau kita sebagai dokter atau tenaga kesehatan ya, ketika datang pasien yang dia belum pernah melakukan apa-apa, dia keluhannya batuk lebih dari 2 minggu, kemudian ada disertai dengan mungkin ada demam juga, mungkin ada penurunan berat badan juga, atau bahkan sampai keringat di malam hari, kita pasti secara naluri ya, maksudnya secara umum gitu ya, kita akan, ini mungkin karena TB kali ya, karena dari gejalanya sudah memang ke arah sana, pasti setidaknya kalau memang bukan TBC, kita udah tenang, maksudnya kita akan cek dulu terlebih dahulu si TCM atau BTA-nya ini. Karena ketika dia hasilnya negatif, tapi bukan menutup kemungkinan dia tidak ada ya bakterinya. Biasanya memang ada pemeriksaan penunjang lainnya, seperti fotoronsen gitu. Jadi, mungkin saya jelasin sedikit ya, maksudnya kalau dari segi algoritma ya, kalau misalkan dia memang fasilitas kesehatannya tidak ada TCM, dia otomatis ngeceknya basil tahan asam atau BTA. Itu menggunakan dahaknya 2, dahak pagi ketika bangun sama dahak setelah makan. Nanti misalkan hasilnya negatif semua nih, tidak ditemukan ada bakteri Mycobacterium tuberculosis penyebab TBC-nya. Biasanya nanti akan dokter sarankan untuk lakukan pemeriksaan ronsen paru gitu. Karena di ronsen paru seringnya ketemu gitu. Jadi kalau memang BTA-nya negatif, ronsen parunya itu mengarah ke TBC, maka dia positif tuberkulosis. Tapi kalau memang misalkan BTA-nya, pemeriksaan basil tahan asamnya itu negatif, ronsennya juga negatif, berarti
dia tidak karena TBC, tetapi kita harus cari penyebab lainnya. Kenapa sih dia batuknya 2 minggu atau bertahan terus nih selama mungkin sebulan atau lebih gitu ya. Nah, kalau misalkan dia pemeriksaan TCM, dia lebih spesifik lagi tuh. Dia kalau misalkan mau untuk dilakukan ronsen toraks atau ronsen dada, itu juga nggak apa-apa. Tapi rata-rata sih kalau di pengalaman saya ya, kalau misalkan memang hasil TCM-nya itu positif, ronsen toraks akan mengikuti gitu. Jarang lah yang ronsen toraksnya itu tidak mengikuti. Jadi emang tetap kita sebagai dokter kan bukan ini ya, dukun ya, bukan cenayang ya yang bisa. Bukan X-Men yang bisa punya X-ray. Iya, benar. Kita tetap harus selain anamnesis tanya jawab gini, kemudian pemeriksaan fisik, kita lihat apakah memang ke arah tuberkulosis apa enggak. Baru dikonfirmasi dengan pemeriksaan penunjang itu berupa TCM, BTA ataupun ronsen toraks gitu. Wah, Masya Allah panjang sekali ya ternyata ya prosesnya ya dok panjang ya. Sekali, gitu. Tapi memang dengan dijelaskan seperti ini harapannya nih Sobat Salam, saya pun pribadi juga jadi tercerahkan gitu karena memang di kehidupan sehari-hari kita kan juga tadi ya nggak pernah tahu. Kadang kita sendiri yang ngalamin tadi kan gitu. Saya pribadi juga ngalamin tuh karena tadi pernah kena COVID jadi sebulan batuk tuh nggak berhenti dok gitu kan. Kayak ini tuh salahnya di mana kan. Gitu, tapi alhamdulillah ketika dites dan lain sebagainya, ya konsul ke dokter, kata dokternya nggak kenapa-napa, ya udah gitu kan. Gitu. Alhamdulillah sekali ya, gitu. Nah tapi kalau misalnya tadi juga nih dok sebagai pasien gitu ya, misal kayak tadi saya pribadi gitu, nah dokter sendiri pernah nggak sih dok nanganin pasien yang mungkin kayak saya nih, kayak ya udah batuk udah sebulan nanti aja deh periksanya gitu, saking telat akhirnya dia malah jadi terjangkit gitu, atau ada pasien yang memang telat tapi juga tidak terjangkit gitu. Dokter pernahkah menangani pasien-pasien ya maksudnya tersebut? Kalau telat sih saya belum pernah ya. Maksudnya tapi paling hanya lama saja. Maksudnya ketika kita udah batuk, merasa nih batuk udah lebih dari 2 minggu, bahkan mungkin patokannya 3 minggu lah ya. Udah 3 minggu aja. Nah itu harusnya memang udah langsung periksa ke fasilitas kesehatan supaya mendapatkan pemeriksaan penunjang lainnya. Tapi kadang ada beberapa pasien ya yang udah batuknya ini sebulan karena memang dia ngerasa batuknya gitu-gitu aja, nggak yang parah banget gitu, paling mengganggu aja gitu, tapi masih bisa ditahan lah gitu. Terus juga berat badannya juga memang turun tapi tidak terlalu ekstrim. Kadang juga ada beberapa yang ditanya suka keringat nggak Pak di malam hari atau Bu gitu. Pasien itu nggak ada. Jadi ya mereka mungkin nggak ke arah sana mikirnya ke arah TBC, TB paru gitu ya. Nah, ketika datang ke fasilitas kesehatan, khususnya ketemu saya gitu, dengan keluhan seperti itu ya secara otomatis saya, karena memang ada fasilitasnya ya untuk ngecek dahaknya, untuk memastikan memang karena TBC atau tidak, ya jadi saya cek dan kemudian hasilnya memang positif. Atau juga bukan telat sih, lebih ke dia kecepatan kali ya. Misalkan gini, jadi saya pernah dapat pasien memang ya, batuk dia kurang dari seminggu, tapi di sela-sela batuknya kayak mungkin di hari ke-3 sampai 5 lah, dia muncul bercak darah nih. Bercak darah. Nah, ada tipe 2 pasien yang kalau memang dia datang waktu ketemu saya udah sesak, sama yang nggak kesesak, tapi nggak menutup kemungkinan dua-duanya ini juga bisa terinfeksi TBC. Makanya saya langsung secara otomatis ya udah coba kita cek dahaknya dulu. Paling nggak kalau alhamdulillahnya memang bukan penyebabnya TBC, kan kita cari penyebab lainnya. Tapi kalau memang penyebabnya karena si bakteri ini, jadi kita tahu nih bahwa kita terapinya terapi buat TBC gitu. Jadi ada yang ketelatan, kelamaan, ada yang kecepatan, tapi memang keluhannya memang udah parah sih, maksudnya udah sampai bercak darah kan, gitu. Iya, betul, sampai betul. sama sesak juga. Udah ada. Nah, berarti kan kalau misalnya tadi ada yang kecepatan, ada yang kelamaan, berarti akan mempengaruhi lama pengobatannya juga ya dok ya? Akan ya lama. Kan? Nah, kalau misalnya ada nih dok yang tadi sudah terjangkit gitu ya, baik itu yang kecepatan ataupun yang kelamaan, terus dia melakukan pengobatan tapi tidak selesai. What will happen ke merekanya gitu. Jadi kayak stop karena bosan ya, mungkin manusia ya manusiawi kan. Karena memang harus setiap hari ya minumnya 6 bulan loh minimal. Siapa yang nggak bosan gitu. Iya, saya kalau nggak salah pernah lihat obatnya juga gede-gede banget kan. Ya Allah. Nah gimana tuh dok, apa yang akan terjadi sebenarnya? Kalau yang akan terjadi ya kalau misalkan dia tiba-tiba misalkan ya, jadi banyak sih sebenarnya ya. Ada pasien yang beragam lah. Ada yang baru 1 bulan udah ngerasa enakan, ya udahlah stop aja, nggak usah konsultasi sama dokter, stop.
ya udah nggak apa-apa juga sama saya gitu. Ada yang udah mau nih ke 6 bulan nih gitu, maksudnya udah mulai bulan ke-5, udah terakhir lah 1 bulan terakhir ya, udah mulai ke bulan 6, harusnya dia udah bisa stop di bulan ke-6, tapi dia stop sendiri di bulan ke-5. Oke. Nah ini kondisinya ini akan berbeda. Kalau memang misalkan dia berhentinya kecepatan gitu ya, atau terlalu dini lah gitu, kadang ada yang muncul setelahnya itu gejalanya menjadi 2 kali lipat lebih parah. Yang tadinya mungkin batuknya biasa nggak ada dahaknya, tapi nanti karena dia stop, dia akan muncul lagi nih. Kita nggak tahu kapan ya. Munculnya kapan? Ketika dia muncul lagi, mungkin batuknya cuma bukan dahak doang yang keluar, bisa jadi darah juga ada, bisa sama sesek juga. Terus juga bisa kondisi kedua, kalau misalkan memang pasien tersebut stop mendadak lah obatnya tanpa ada konsultasi sama dokter, itu bisa jadi resisten terhadap antibiotiknya. Kalau memang gejalanya yang muncul hanya 2 kali lipatnya, mungkin masih bisa ditahan mungkin ya. Tapi kalau kita udah resisten sama obat, karena obat TBC ini kan itu aja ya maksudnya. Jadi ketika ada satu resisten, ya kita hanya bisa berharap ke obat lainnya. Tapi bagaimana kalau misalkan obat lainnya kebanyakan hampir 80-90% resisten? Ya kita mau mengharap ke siapa ya obat ya? Karena cuma satu doang kan. Karena tiap obat itu bekerjanya beda-beda. Dan menyerangnya itu beda-beda semuanya, cara kerjanya. Jadi kenapa dibuat paketan obatnya itu? Karena memang kerjanya masing-masing, punya porsinya masing-masing. Bayangkan kalau misalkan pasien tersebut berhenti nih, terus dia jadi resisten pas muncul lagi. Ya misalkan di pos A yang harusnya ibaratnya melihat lah atau memantau lah, ini si bakterinya itu ngapain aja ya aktivitasnya ya. Terus jadi nggak ada isinya nih di pos A ini, karena kan dia udah resisten, udah nggak ada. Nah terus siapa yang mantau? Kan nggak ada. Benar. Kan obat lainnya itu nggak ada yang fungsinya memantau, obat yang memantau ya itu aja gitu. Ya? Nah jadi kalau yang lebih parah lagi memang kalau resisten gitu. Sebenarnya sih yang paling sering sih itu 2 itu, memang resisten sama akan muncul gejalanya 2 kali lipat lebih besar. Parah ya. Tapi juga ada yang saya cuma jarang nemu ya, ada yang sampai metastasis atau menyebar ke tempat lainnya gitu. Yang tadi bisa ke usus, tulang, selaput itu. Dan nggak menutup kemungkinan juga lebih dari 1 organ yang terkena. Oh my God. Kadang ada yang cuma di usus doang, ada yang sampai ke tulang atau bahkan sampai ke kelenjar getah bening. Sebenarnya yang paling kalau bisa dibilang yang paling parah kali ya, itu kalau udah menyerang ke selaput otak. Karena kan otak jadi fungsinya terganggu nih. Karena manusia kan gerak semuanya kan dikontrol sama otak ya. Jadi kalau otaknya udah terganggu ya udah nggak bisa ngapa-ngapain istilahnya gitu ya. Jadi peluangnya jadi sedikit mengecil gitu ya. Wow. So sad ya ternyata ya. Oke dokter, dari tadi kita ngebahasnya udah banyak banget ya. Kayaknya sebenarnya banyak, disebut banyak juga nggak banyak banget ya. Karena memang tentang materi penyakit, apalagi khususnya penyakit yang seperti ini gitu, yang tadi kita menjadi nomor 2 ya dok ya. Bener sekali, nomor 2. Naik loh ya. kita, naik. Iya naik. Ini tuh in between ya. Naiknya sih naik gitu ya. Good news naik, tapi ternyata di balik good news ini ada bom gitu ya. Yang ini adalah bad news gitu. Bad news sekali. Oke, nah biar tadi dok, kalau misalnya tadi kita ngobrol kan banyak banget ya gitu hal-hal yang terjadi di penyakit TB ini yang ternyata sangat mind blowing kalau buat saya gitu ya. Nah boleh dong dokter kasih pesan buat Sobat Salam nih, apa saja sih tindakan yang harus Sobat Salam lakukan mungkin barangkali buat yang penderita ataupun untuk yang belum atau gak boleh lah terjangkit ya. Nauzubillah min dzalik ya, mudah-mudahan tidak terjangkit TB. Silakan dokter. Oke, jadi buat Sobat Salam dimanapun yang berada ya, baik saya mau kasih wejangan kali ya, atau kata-kata lah buat, jadi ada 2 tipe kan, ada yang penderita sama yang tidak penderita nih. Kalau buat yang penderita secara harus itu harus terus semangat gitu, maksudnya dalam pengobatannya ikuti semua anjuran yang dokter sarankan, ikuti semua obat yang diminta oleh dokternya, karena memang pengobatan tuberkulosis atau TBC ini tidak cepat gitu. Seminimal-minimalnya 6 bulan. Bahkan ada yang sampai 9 bulan, bahkan sampai 1 tahun lebih juga ada. Tergantung kondisinya masing-masing gitu. Tapi secara umum memang 6 bulan. Kalau memang tanpa ada penyakit komorbid lainnya. Jadi intinya tetap harus semangat.
selesaikan pengobatannya sampai dengan tuntas, sampai dengan dinyatakan selesai gitu sama dokternya. Supaya apa? Mencegah timbul kembali gitu gejalanya yang 2 kali lipatnya, atau bahkan sampai ke resisten, atau bahkan sampai menyebar ke organ-organ lainnya. Jadi tetap harus semangat. Saya tahu memang beberapa pasien mengeluh, dok kayak capek banget, pengobatannya lama banget, tapi ya memang seperti itu ketentuannya, memang minimal 6 bulan gitu. Kalaupun memang capek, perlu mengeluarkan unek-unek kali ya, gitu. Itu bisa mungkin curhat dengan keluarga sekitar atau orang sekitar lah. Baik yang itu secara langsung ataupun online boleh. Gimana enaknya lah. Sekarang kan digital lah, zaman digital ya. Jadi banyak caranya. Terus juga kalau misalkan bosen di ruangan aja, boleh sesekali keluar boleh, tetapi harus menggunakan APD gitu. APD-nya itu nggak usah yang hazmat yang zaman dulu waktu kita COVID ya, gitu yang dari ujung rambut sampai ujung kaki pakai baju sampai gobios gitu ya. Kacamata gitu Iya, ya. nggak usah segala. maksudnya, tapi setidaknya seminimal-minimalnya masker lah, masker medis yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Atau kalau memang dirasa untuk pengobatannya kayaknya udah sekitar 5 bulan, gejalanya juga udah nggak timbulnya, udah nggak parah banget kok. Tapi pengen keluar nih, cuma dia lupa bawa masker. Nah, setidaknya kalau memang misalkan seperti itu, etika batuknya harus dijaga gitu, etika batuk, etika bersinnya. Kan ada tuh beberapa etika batuk sama bersin yang baik dan benar ya. Jadi itu tetap harus ditanemin lah dalam diri. Terus bagi orang yang atau keluarga yang mendampingi atau orang yang jangan sampai lah ya. Jangan Maksudnya sampai terjangkit. orang yang sehat-sehat aja tapi takut nih untuk terjangkit TBC gitu ya. Paling enggak berarti meningkatkan imunitas tubuh gitu. Dengan cara apa? Saya selalu saya sarankan ke pasien. Pertama, minum air putih minimalnya 30 cc per kilogram berat badan. Misalkan berat badannya 60. Berarti seminimal-minimalnya minum air putih itu sebanyak 1.800 ml. Itu dalam 1 hari. Dalam 1 hari kan nggak 24 jam ya kita beraktivitas ya. Kadang ada yang 18 jam, ada yang 16 jam. Jadi dalam 1 hari itu minimal 30 cc per kilogram berat badan. Kemudian yang kedua, makan. Makan itu kalau bisa dalam 1 piring itu lengkap lah. Ada karbohidrat, lemak, vitamin, mineral, terus kemudian protein gitu. Tapi kalau misalkan seminimal-minimalnya sekali, males dok misalkan, karena itu banyak banget masaknya harus lengkap ya gitu kan, males kan. Jadi seminimal-minimalnya saya selalu sarankan protein aja gitu. Protein itu kan banyak ya, ada protein hewani, ada bisa hewani, nabati. nabati segala macam. Tapi kalau saya yakin lah sobat salam semua kan pasti di rumahnya ada telur lah ya gitu ya. Seminimal-minimalnya telur lah paling enggak gitu. Telur kalau misalkan bisa ayam ya ayam, ikannya boleh juga. Yang penting seminimal-minimalnya karbohidrat, nasi dan protein gitu. Terus yang ketiga, olahraga pasti itu harus, karena tapi jangan jangan diporsir ya olahraganya ya. Jangan karena ini dokter Evi nyaranin buat olahraga, ya udah saya olahraga terus gitu tiap hari. Bagus, tapi memang jangan terlalu diporsir. Seminimal-minimalnya sehari itu 15-30 menit lah paling enggak. Kalau untuk olahraganya apa itu terserah masing-masing bagaimana enaknya. Tapi kalau misalkan memang ada penyakit-penyakit lain yang menyerta gitu, paling minimal itu jalan kaki atau jogging aja depan rumah gitu, bolak-balik gitu ya. Atau memang kalau misalkan lagi mau ke supermarket gitu ya, dari rumah deket nih supermarketnya, ya udah nggak usah naik motor atau naik sepeda gitu, jalan kaki aja kan. Sambil ya hitung-hitung olahraga lah ya gitu ya. Sambil lihat-lihat lah ya, sambil sekitar lihat-lihat ya. kanan kiri kan. Terus yang keempat bisa masuk vitamin nih. Nah, kalau untuk vitamin ini sebenarnya tidak ada spesifiknya apa saja. Karena vitamin itu kan banyak, ada A, B, C, D, sampai K kan. Nah, saya selalu bilang ke pasien itu seminimal-minimalnya vitamin itu adalah B kompleks gitu. Karena di dalam B kompleks itu udah lengkap sekali gitu buat imunitas tubuh terutama. Nah, untuk yang masuk itu vitamin itu ada 2 cara masuknya kan. Ada yang minum tablet ya, atau suntikan atau infusan gitu. Nah, memang
Kalau ditanya, dok, efektif yang mana sih gitu ya, obat atau suntikan atau infus? Saya selalu menyarankan yang infus. Kenapa? Karena ketika kita masuk infus, otomatis langsung teredar nih ke seluruh tubuh gitu. Karena kalau yang diminum kan minum, cerna dulu di lambung, lama gitu serapnya kan gitu. Jadi lebih enakan yang infus lah gitu. Okay. Nah, apakah perlu setiap hari, dok? Infusnya kalau untuk maintenance saja tidak usah setiap hari. Seminggu paling nggak 1 sampai 2 kali lah boleh. Tapi kalau memang misalkan dirasa aktivitasnya terlalu banyak, padat gitu ya, boleh seminggu 3 kali juga boleh gitu. Tapi dengan catatan memang tidak ada penyakit-penyakit penyerta, terutama penyakit ginjal. Karena kan kalau kita infus vitamin itu masuk cairan gitu. Karena kalau sudah masuk infusan, cairan udah beredar di dalam tubuh, dia akan otomatis masuk ke ginjal. Kalau ginjalnya bermasalah, jadi susah penyerapannya gitu. Jadi kalau bisa jangan ada yang masuk kalau misalkan ada penyakit ginjal. Gitu. Paling itu aja sih kalau dari saya untuk bagi orang yang masih sehat-sehat aja atau keluarga yang terdekat gitu. Paling tambahannya kalau keluarga yang terdekat ya dengan pasien itu bilang ke fasilitas kesehatan tersebut bahwa saya ingin mendapatkan TPT, gitu. Pasti akan diberikan gitu. Karena nggak mungkin menolak selama memang stoknya masih ada ya, betul. Gitu ya. Oke, terima kasih banyak Dr. Rifki nih tentang pembahasan kali ini. Sobat Salam, informasi di dalam podcast ini hanya merupakan edukasi semata dan tidak dapat menggantikan diagnosa dari tenaga medis profesional. Oleh karenanya, untuk Sobat Salam yang ingin melakukan konsultasi lebih lanjut, boleh langsung menghubungi Klinik Salam. Dan untuk para Sobat Salam yang ingin layanan lebih praktis di rumah, boleh juga menghubungi kami di Klinik Salam karena kami menyediakan layanan home care dan juga infus vitamin di mana nanti tenaga profesional kami akan datang ke rumah Anda. Dan juga terima kasih untuk Sobat Salam yang membersamai di episode kali ini. Kita akan berjumpa kembali di episode-episode lainnya. Tetap di Salam Talk, obrolan sehat paling dekat dengan Anda.